dengan kita punya network, pasti kita punya potensi atau punya kesempatan, punya karir yang kuat, dan punya bisnis yang hebat. Antara dua itu. Banyak yang bilang kalau kita banyak teman, banyak rezeki. Bener nggak sih istilah tersebut? Nah, pada kesempatan kali ini, Smart Listeners, tentunya di podcast Smart Career, kita akan membahas topik yang sangat menarik. Banyak teman, banyak rezeki. Tentunya bersama dengan Mbak Mutia Rizky, High Performance Trainer. Halo Mbak Mutia. Halo Pak William. Gimana Mbak Mutia? Semangat terus ya? Semangat banget ya pokoknya kalau udah buat Smart Listener. Baik, dan kita membahas topik yang menarik sekali nih. Banyak teman, banyak rezeki. Bener nggak sih Mbak? Ya, karena saya bikin bukunya jadi saya bilang bener. Gimana tuh? Benernya itu gimana? Ya, dengan kita punya network, pasti kita punya potensi atau punya kesempatan, punya karir yang kuat, dan punya bisnis yang hebat. Antara dua itu. Jadi saya juga merujuk dari bukunya Robert Kiyosaki, Pak William ya. Saya pernah baca satu buku itu, isinya adalah tentang kekuatan networking, kekuatan pertemanan. Kekuatan networking, kekuatan pertemanan. Karena rezeki itu kadang-kadang datangnya dari orang-orang yang nggak kita sangka. Setuju nggak Mbak? Betul. Apalagi sekarang zamannya sosmed nih ya. Nggak punya temen aja sebetulnya, dengan adanya sosmed, kita bisa tuh banyak rezeki dari situ. Gimana caranya? Gimana caranya Pak William? Caranya gimana? Caranya kita banyak follower. Atau kita mau follow orang juga nggak apa-apa ya. Ya. Berteman dengan banyak orang itu tidak ada salahnya. Tapi saya mau konfirmasi dulu. Ada yang bilang kalau semakin banyak teman resikonya juga semakin banyak. Berarti tergantung teman yang kita pilih dong Mbak. Sekali lagi ya, kita balik lagi ke podcast kita yang kemarin-kemarin tuh. Pikiran adalah kunci. Kalau mikirnya kayak gitu, jadinya kayak gitu. Oh gitu. Ya, saya merasakan sekali dengan adanya banyak teman, saya punya karir itu lumayan mulus gitu ya. Ada yang rekomen saya, ada yang narik saya ke perusahaan, sampai saya buat perusahaan sendiri. Dengan pertemanan ini semua terbantu. Nah, itu yang saya curahkan di buku, bagaimana caranya kita punya karir yang bagus, punya bisnis yang bagus. Yuk, luaskan networkingnya, luaskan pertemanannya. Oke, ketika kita sudah dalam hati sudah ingin meluaskan networking, meluaskan pertemanan kita, kalau begitu bagaimana deh caranya Mbak Mutia? Kalau Mbak Mutia ini kan selalu positive thinking ya, bahkan terhadap banyak orang juga, dan ini menjadi pembelajaran juga ya buat kita Smart Listeners dan juga buat saya. Kalau begitu bagaimana Mbak Mutia menyeleksi pertemanannya? Iya, sekarang tuh zamannya udah sangat mudah ya, Smart Listener. Sudah sosmed itu kita tuh dibantu untuk bisa viral ya. Ketika konten kita menarik, konten kita bagus, orang tuh kayaknya semua pengen berteman gitu sama kita ya. Nah, sekarang gimana caranya kalau Anda nggak mau mengandalkan sosmed? Dunia nyata, biar bagaimanapun yang namanya dunia offline, dunia nyata itu lebih membuat engagementnya tuh lebih baik dibanding dunia sosmed sebetulnya. Ya udah, pertama Anda tuh mesti mau rendah hati untuk senyumin orang dulu. Ya, senyum itu kan dahsyat ya pengaruhnya ya. Bayangin udah cantik, udah ganteng, terus nggak senyum, pasti kita nggak mau gitu ya. Kita nggak ada di negara Rusia. Kalau di Rusia kita senyum tuh kita disu, kita di apa namanya? Disu tuh apa namanya? Disomasi gitu ya. Kalau di sini ya kita coba aja, kita senyum aja untuk membuka sebuah pertemanan awalnya senyum. Nggak dibalas ya udah nggak apa-apa. Karena zamannya sekarang udah nggak kayak gini, pokoknya jam berapa sih sekarang? Aduh, ini pasti mau nawarin MLM, kalau nggak nawarin asuransi nih. Ini zaman dulu banget ya. Zaman dulu banget. Ketahuan Ya. angkatannya Mbak. Ketahuan angkatannya ya. Oke, dan kalau kita ingin menyeleksi pertemanan, oke, yang ini positif, yang ini negatif. Kalau Mbak Mutia sendiri ada caranya nggak? Melihat banyaknya pertemanan tersebut ya. Karena kita tidak bisa memungkiri bahwa di situasi, apalagi di kota besar, tidak semua teman-teman itu bisa berdampak positif. Betul. Bagaimana caranya, Mbak? Betul banget. Tapi saya sendiri punya ini ya teman-teman ya. Saya bukan punya prinsip ya, tapi saya menjalani pertemanan itu harus banyak. Tapi bergaul itu yang saya tidak mau pilih-pilih. Gitu. Kenapa? Karena gelombang itu selalu menarik yang sama, Pak William. Ya, makanya ada sekelompok orang yang cocok
di kelompok itu misalnya nih ya ada kelompok orang julid gitu ya, pasti sekelompoknya julid. Jadi sebetulnya benar di kata pepatah ya, ketika Anda mau tahu seseorang maka lihatlah pertemanannya. Karena nggak mungkin ya satu orang berbeda di grup itu, nggak mungkin. Jadi akhirnya saya dari situ saya menyeleksi pertemanan seperti apa yang saya inginkan. Ya, menarik ya pernyataan dari Mbak Mutia bahwa gelombang itu menarik kita untuk berteman, dan tadi dibedakan antara berteman serta bergaul. Kalau berteman bisa seluas-luas mungkin karena itu bisa memperluas networking. Tapi kalau bergaul ya mungkin kita bisa lebih selektif ya Mbak ya, karena itu akan berhubungan dengan kita setiap hari bahkan. Yes, betul. Mbak Mutia, nah untuk mendapatkan networking selain di sosial media mungkin di zaman sekarang, itu biasanya Mbak Mutia atau mungkin tipsnya kepada smart listeners gimana caranya Mbak? Ya, saya tuh menyarankan Anda, dan ini sudah saya jalani, saya masuk ke komunitas-komunitas. Banyak komunitas yang gratis-gratis tuh banyak. Ya kalau sekarang kalau dulu tuh mailing list, kalau sekarang mungkin namanya WhatsApp group ya. Masuk aja ke sana dulu gitu. Tapi ingat, jangan pernah memanfaatkan komunitas tersebut. Misalnya apa? Belum apa-apa udah jualan, ya kan? Ada tuh orang belum apa udah jualan gitu. Jangan dulu. Anda dulu yang harus memberikan manfaat. Jadi misalnya kalau ada, kita ada pertemuan nih, siapa nih mau jadi bendahara? Siapa nih mau jadi ketuanya? Siapa nih mau jadi yang aktif? Ya, Anda dulu sodorin diri. Nah, tapi kalaupun ada komunitas yang berbayar, saya masuk ke komunitas yang berbayar. Apabila ya udah saya bayar gitu. Biasanya tuh lebih ke training gitu atau komunitas buku. Kalau bayar ya udah bayar, karena saya memang butuh komunitas itu. Nah dari sana Anda buatlah komunitas. Kenapa? Karena orang pasti akan datang ke komunitas Anda. Untuk berinvestasi pun jangan segan-segan ya Mbak ya, ketika memang komunitas tersebut itu memberikan dampak positif. Anda bisa mengikuti seminar, bisa ikut organisasi yang tentunya bermanfaat, atau juga bisa ikut kelas-kelas. Di situ juga kan bisa bertemu dengan banyak teman-teman baru. Yes, dan yang sefrekuensi pastinya, ya kan? Mau masuk kalau Anda seorang fotografer, pasti carinya komunitas fotografer dong, dan hampir pasti semua di sana yang fotografer. Gitu. Jadi ya itu yang dinamakan dengan satu frekuensi, sefrekuensi. Yang pertanyaan saya nih ya, smart listeners ya, bergabung di podcast tentunya, kalau yang introvert gimana nih Mbak? Oke, sebetulnya introvert itu kan bukan berarti dia tidak bisa bergaul ya. Hanya keinginan dia untuk bergaul itu persentasenya tuh lebih kecil dibanding seorang ekstrovert gitu. Tapi nggak bisa dipungkiri, seorang introvert kan pasti mau sukses juga dan butuh networking. Paksalah diri Anda untuk masuk gitu, untuk ikutan gitu di dalam komunitas itu. Jadi jangan diem aja. Ya itu masalah ya, kayak kita awal lagi ya, self management, manage dirinya sendiri. Oke, ya introvert ya itu mungkin sudah karakter, tapi kita untuk mencoba untuk bergaul itu adalah pilihan kita ya Mbak ya. Betul. Kita masuk ke komunitas tanpa harus merubah identitas dan karakter kita masih bisa diterima oleh banyak hal ya Mbak, banyak pihak maksudnya. Betul. Baik, kalau begitu apa poin penting yang disampaikan kepada smart listener semua di podcast kali ini? Silakan. Dengan topik banyak teman, banyak rezeki. Silakan Mbak Mutia. Ya, teman-teman, kesuksesan Anda tidak bisa sendirian. Maka jadilah orang yang menolong orang lain untuk sukses juga. So, kembangkan networking Anda. Baik, kembangkan networking Anda. Semoga apa yang disampaikan oleh Mbak Mutia tadi bisa memberikan banyak manfaat dan juga memotivasi kita untuk memperbanyak networking. Saya William Darmawan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita ketemu di podcast selanjutnya. Sampai jumpa.